Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus yang mengikuti acara doa fajar pada hari ini. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh menghadap-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk bisa mengerti akan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami dalam melakukan hidup kami yang lebih berkenan kepadamu. Hamba-Mu juga Tuhan pimpin supaya menyampaikannya dengan suara yang dari hati Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal 14 ayat 17 sampai dengan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudara. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini kita belajar tentang bagaimana sikap membangun di dalam Roh Kudus. Karena kita tahu tema ini menjadi penting karena di dalam komunitas kita sebagai orang-orang percaya, dikatakan di dalam ayat firman tadi kita harus saling membangun. Saling membangun ini bertujuan untuk kita menjadi komunitas yang berkenan kepada Allah. Komunitas yang saling membangun membuat kita bisa sama-sama bertumbuh. Komunitas yang saling membangun maknanya adalah kita saling menguatkan. Oleh karena itu, kita melihat dalam teks ini, hal ini hanya dapat dilakukan jikalau kita mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan lewat Roh Kudus. Dalam konteks firman ini, jemaat yang ada di Roma sedang mengalami yang namanya permasalahan terkait makanan dan minuman. Sebagian orang merasa bahwa meskipun dia sudah memiliki Yesus, dia tetap tidak mau makan atau minum yang menjadi kepercayaannya sebelum dia menerima Yesus. Tetapi sebagian orang juga melakukan makan dan minum sesuka hatinya. Dan ini berdampak kepada jemaat-jemaat yang memiliki iman yang lemah sehingga mereka bisa menjadi batu sandungan. Dan ini menjadi suatu permasalahan yang pelik sehingga membuat jemaat di sana tidak ada kehidupan yang saling membangun. Oleh karena itu di ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kita lihat ayat ini, maka seringkali kita di dalam membangun jemaat gereja, kita seringkali terjebak kepada soal makanan dan minuman. Makna makanan dan minuman ini luas. Betul-betul memang makanan dan minuman atau juga memang apa yang kita pakai.
apa yang selalu kita pakai di dalam, misalnya, oh ada orang yang ke gereja merasa kalau dia ada orang lain memakai pakaian yang tidak terlalu pantas, itu menjadi masalah penting. Tapi ada yang merasa kalau ke gereja ya nggak apa-apa dong, hanya pakaian sederhana. Tapi ada orang yang merasa kalau ke gereja itu harus pakaian yang harus spesial karena ini menghadap Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan membangun itu bukan hal itu. Membangun itu bukan hal-hal yang sifatnya lahiriah, tetapi justru masalah kebenaran, masalah damai sejahtera, masalah sukacita. Artinya, kebenaran dalam Roh Kudus, damai sejahtera dalam Roh Kudus, dan sukacita dalam Roh Kudus. Waktu kita membangun jemaat, apakah kita melihat prinsip-prinsip kebenaran dalam kita melakukan hubungan saling membangun? Misalnya, kalau ada saudara kita yang sedang jatuh dalam dosa, kita menunjukkan dengan cara sikap dewasa untuk menolong dia untuk tidak lagi terlibat dalam dosa itu. Kita membimbingnya. Damai sejahtera. Mungkin banyak saudara-saudara kita dalam hal tertentu merasa ada hati yang tidak damai sejahtera karena persoalan-persoalan hidupnya. Dan di sini kita menggunakan kekuatan Roh Kudus yang ada dalam hati kita untuk memberikan dia rasa damai sejahtera, untuk dia membangun. Belum lagi sukacita. Banyak orang yang datang ke gereja bukan karena dia tidak percaya sama Tuhan Yesus, tapi mungkin dia sedang mengalami banyak persoalan-persoalan, sakit penyakit, sehingga dia mengalami duka cita. Terus kita mencoba membuat dia harga dirinya semakin baik. Rasa sukacitanya kita timbulkan. Inilah yang mestinya kita kejar. Sehingga di dalam firman Tuhan itu dikatakan dalam ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Itulah pekerjaan Roh Kudus, memberikan damai sejahtera bagi kita semua dan saling membangun, bukan saling menjatuhkan. Kita bisa saling menjatuhkan karena makan minuman, kita bisa saling menjatuhkan karena apa yang kita pakai, kita bisa saling menjatuhkan karena kita melakukan sesuatu yang tidak pantas. Oleh karena itu Tuhan Yesus pernah berkata, bukan apa yang kamu makan yang mendatangkan, yang membuat kamu berdosa, justru apa yang kamu keluarkan dari ucapanmu. Hal ini menunjukkan sebenarnya sikap kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Semakin banyak orang bergantung pada Roh Kudus, pastilah dia mempunyai sikap saling membangun. Dan inilah yang juga harus kita tunjukkan sebagai komunitas di dalam kita hidup berjemaat. Jadi saudara-saudara yang terkasih yang dalam Tuhan Yesus, hidup di dalam Roh Kudus bukan berarti hidup untuk kita sendiri, tapi hidup untuk sesama kita, hidup untuk saling membangun, hidup untuk memberi damai sejahtera bagi saudara-saudara kita, hidup membuat saudara-saudara kita juga dalam hidup kebenaran. Oleh karena itu, mari kita buat hal ini. Mari kita melakukan hal ini dengan cara-cara yang maksimal yang kita berikan. Banyak cara zaman ini yang bisa saling menguatkan. Kita bisa mengirim teks lewat WA yang menguatkan kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang sedih. Kita memberi lagu-lagu pujian. Banyak hal kita menghibur, kita bisa meneleponnya. Sehingga itu saling menguatkan, dan inilah yang kita buat. Memang betul bahwa di dalam kita berjemaat sering ada perbedaan-perbedaan. Perbedaan boleh ada, tapi jangan sampai kita membuat satu dengan yang lainnya saling menjadi batu sandungan, tetapi justru kita saling membangun.
Itulah pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara. Dan saya tutup lagi dengan membaca firman Tuhan di ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan ini membuat Gereja Baptis Indonesia Depok dan jemaat yang mendengarkannya boleh semakin sadar bahwa Roh Kudus yang ada dalam hati kita harus gunakan untuk saling membangun bagi saudara kita dan juga untuk memberi damai sejahtera bagi saudara-saudara kita. Demikian firman Tuhan, kiranya ini membuat kita semakin percaya bahwa hidup dalam Roh Kudus adalah hidup untuk sesama kita, bagi orang yang percaya untuk kita saling membangun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa, bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami untuk kami saling membangun, kami saling memberi, menguatkan, kami memberikan damai sejahtera, sukacita kepada saudara-saudara kami, bukan mempermasalahkan makan dan minum. Tuhan, ajari kami mencari prioritas-prioritas yang penting dalam menjalin hubungan dengan sesama kami, sehingga hal-hal kebenaran yang dalam Roh Kudus itulah yang boleh mencuat, itulah yang boleh yang kami ekspresikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, biarlah firman-Mu yang pendek dan singkat ini bisa memberi kekuatan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.